Nah, di sini yang disebut dengan illat dalam hukum fikih. Sebab fikihnya apa? Dari illat itu baru dipahami. Di membaca hadis itu tidak harus langsung dibaca terjemahannya, tapi ada turunan-turunan ilmunya. Apalagi kalau sudah bicara illat. Apa babi hukumnya? Haram. Haram mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Mutlak haramnya, tapi kalau Anda misalnya sedang ke tempat yang terasing, di hutan, tidak ada makanan-makanan seperti ayam, yang ada cuma babi. Kalau Anda nggak makan itu, Anda bisa meninggal. Maka apa hukumnya makan babi? Tidak bisa juga, babi besar begitu. Halal daging babinya, sebagian diambil, dimasak, kan baru Anda ambil untuk sekedar menutup rasa lapar, bukan mengenyangkan. Tapi kalau Anda sudah keluar dari situ menemukan ayam, maka babi tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sedikit tentang hukum illat. Apa hukumnya makan ayam? Boleh, halal. Belum tentu. Kalau ayam itu matinya tidak disembelih, maka haram dia. Jatuh misalkan ayam. Atau tiba-tiba dipukul, mati. Digoreng, nggak boleh dimakan. Kecuali kalau ayamnya disembelih dulu. Nah, baru kalau disembelih dulu, apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak mengucapkan kalimat Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kan? Ibnu Majah nomor hadis 3221. Jadi kalau disembelihnya tidak menggunakan nama Allah, haram juga. Makanya kalimat itu nggak sembarangan. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah, akidah bisa salah. Misal, di kepercayaan yang lain, bukannya ada di Indonesia ya. Misal, ada perayaan namanya perayaan nakal, misalkan. Antum katakan selamat nakal. Itu bukan di Indonesia ya, di tempat yang lain. Antum ucapkan, itu nggak bisa karena itu kalimat. Kalimat, makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti. Tidak. Itu toleransi tingkat tinggi. La ikraha fid din, Quran surah kedua ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi nggak boleh. Misal kemarin ada ya, tetangga Anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah, nggak boleh di sweeping ke gereja, hentikan ibadah itu nggak boleh, itu dosa. Melanggar ketentuan Quran. Lakum dinukum waliyadin, silakan bebas. Anda ibadah, terserah Anda. Saya ibadah, kita berdakwah saja dalam kebaikan. Nggak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melekat pada ketentuannya, termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, Kharatul Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris ke-4 sampai baris ke-7, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Waqalat fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bitakfiri, cukup seorang dianggap ingkar. Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa bin kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non-muslim. Kemudian ikut-ikutan, kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya. Awin nar, atau menyembah api. Awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadani dia atau mengenakan atributnya. Oleh beliau dihukumi ingkar, bagian dari tasyabuh. Nggak boleh. Jelas ya? Baik, jadi hukum itu bergantung dengan illatnya. Tadi ayam itu nggak boleh dimakan, walaupun disembelih kecuali menyebut nama Allah. Nah, kecuali kalau disembelih kemudian mengucapkan bismillah ya Allahu Akbar. Baru hukumnya? Belum tentu. Kalau yang disembelih ayam tetangga, itu ilat namanya. Ya, jadi maksud saya kalau baca hadis dilihat dulu ya konteks ilmunya.